Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik perut kembung, sesak, keliengan, takut mati karena asam lambung naik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah kembung, sesak, keliengan ya, takut atau takut mati ya, karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu kembung, sesak, keliengan ya, takut ini adalah sensasi-sensasi yang memang cukup lama ya, cukup lama pernah saya rasakan. Dan juga teman-teman banyak yang bertanya ya dalam kolom komentarnya, yang menanyakan sensasi-sensasi seputar ini. Pak Gito, bagaimana solusinya? Nah, untuk itu maka saya sharingkan ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih mengalami sensasi-sensasi, khususnya merasa perut kembung ya, kemudian kadang nafas pendek, sesak ya, keliengan, perasaan masih diliputi ketakutan yang ujung-ujungnya sampai takut ya. Nah, ini memang luar biasa ya, dan untuk melepaskan itu memang ya gampang-gampang susah ya. Gampang ketika kita memang sudah sudah paham betul dan bisa mempraktekannya ya, tetapi susah manakala memang kita masih dalam kebingungan ya. Kadang kita bingung juga mau mengatasi seperti ini, jalannya harus bagaimana. Nah, itu maka pentingnya sharing seperti ini. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu teman-teman ya untuk segera bisa mengatasinya. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik, langsung saja kepada pokok permasalahan kita ya, yaitu ketika kita mengalami sensasi-sensasi terutama perut sering merasa kembung, begah ya, seperti rasanya penuh ya, sehingga kadang sampai nafas itu menjadi sesak ya, nafas sesak, kemudian pendek, kadang nafas berat ya, itu seperti itu ya. Bahkan dulu saya mengalami juga seperti ada yang menindih di dada ya, jadi rasanya berat sekali. Nah, itu juga bagian dari sensasi juga itu, seperti itu ya. Termasuk kepala juga sering pusing-pusing, keliengan, kepala berat ya, ini juga ada hubungannya ya, bahkan seperti satu paket ya. Nah, ketika sensasi seperti itu sudah kita rasakan ya, yang perut terasa penuh, sesak, kemudian
keliengan. Nah, kemudian perasaan kita ya, ini akan muncul rasa takut ya, ketakutan ya, ketakutan, kecemasan, was-was ya, khawatir itu menyelimuti. Tetapi puncaknya itu kadang kita sampai takut ya, takut kematian lah, itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya wajar di saat kita dihantam dengan sensasi yang cukup cukup istilahnya dahsyat ya, pasti kita akan ke situ ya. Nah, itulah ciri-ciri untuk orang-orang yang masih mengalami gangguan ini ya, asam lambung ketensiatif psikosomatik itu memang selalu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya memang harus kita sadari, harus kita pahami ya. Nah, akhirnya nanti kita bisa menerapkan solusinya. Tetapi tidak perlu takut, tidak perlu cemas ya. Insya Allah semuanya akan membaik ya. Cuma kita memang butuh pemahaman ya, butuh kesadaran, butuh kerja keras ya, atau butuh perjuangan untuk menerapkan tip-tipnya. Nah, ketika itu sudah dilakukan ya, insya Allah semuanya akan membaik teman-teman ya. Itu seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi seperti itu, nah memang kita harus paham ya, itu yang istilahnya kenapa sih kok bisa seperti itu ya. Itu secara fisiknya itu biasanya disebabkan karena asam lambung naik ya. Asam lambung naik itu artinya naik secara volume ya. Secara volume itu produksinya asam lambung itu kadang lebih banyak ya. Nah, ketika asam lambungnya lebih banyak di dalam lambung ya, sedangkan asam lambung sendiri itu juga mengandung gas ya, sehingga perut terasa kembung ya, walaupun belum makan sudah terasa penuh ya, terasa begah. Itu seperti itu ya. Nah, ketika seperti itu ya sudah akhirnya nafas juga menjadi pendek ya, menjadi sesak gitu. Kadang seperti berat ya untuk bernapas, itu seperti itu teman-teman ya. Nah, maka ketika kita istilahnya merasakan seperti itu ya, itu memang sebenarnya tidak hanya itu ya. Jadi untuk ketika asam lambung naik itu sensasinya bermacam-macam sebenarnya ya, tidak hanya seputar itu tadi ya. Makanya sampai ke yang bersifat psikis ya, seperti kita menjadi tidak percaya diri, menjadi serba takut, menjadi tidak punya keberanian untuk katakanlah keluar rumah, untuk ke kerumunan, untuk ke keramaian ya, juga takut sendirian ya. Nah, itu seperti itu. Jadi pokoknya ini apa ya, bermacam-macam sensasi lah. Nah, itu yang sering kita alami ya, buat kita yang mengalami gangguan ini, yaitu gangguan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, untuk itu maka kita cermati secara lebih detailnya ya, lebih detailnya supaya kita mudah untuk melepaskan hal itu semua teman-teman ya. Nah, kalau kita cermati, yang pertama adalah itu kan disebabkan dari asam lambung yang tidak normal ya, katakanlah terjadi ini kenaikan ya. Nah, ketika terjadi kenaikan asam lambung tidak normal, itu juga ada sebabnya kenapa menjadi asam lambung tidak normal. Sebabnya apa? Yang sering kalau secara fisik yaitu sebabnya bisa dari faktor makanan ya. Jadi kita kadang makan makanan yang kurang cocok ya. Contohnya makanan-makanan pantangan ya. Kemudian kita berlebihan makan itu. Nah, itu kadang menimbulkan sensasi seperti itu. Atau makan tidak tepat waktu ya, atau katakanlah sering terlambat makan, itu pun bisa juga memicu seperti itu ya. Jadi pokoknya banyak faktor ya. Nah, selain dari faktor makanan seperti itu ya, nah itu kadang juga dari faktor contohnya kita kecapean ya. Ketika kita kecapean, kemudian kadang kurang istirahat ya, nah akhirnya juga reaksi lambung kadang seperti itu, menjadi kembung, menjadi begah, terasanya penuh, itu seperti itu walaupun kita kadang belum makan. Nah, itu salah satu sebabnya dari segi fisik yang sering kita alami ya. Nah, belum lagi dari segi faktor katakanlah alam ya, di saat kita mengalami dingin ya, suhu dingin ya, kadang apalagi sedang
hujan terus atau kita habis hujan-hujanan kan otomatis badan kita kedinginan. Itu juga kadang terjadi juga asam lambung menjadi tidak normal, yaitu seperti itu. Nah, belum dari faktor yang bersifat psikis ya. Bersifat psikis itu yang sifatnya dari kejiwaan dan pikiran kita ya, termasuk perasaan kita. Nah, itu juga sering memicu ya terjadi sensasi seperti itu pada saat kita merasakan khawatir, merasakan was-was ya, merasakan cemas yang berlebihan, merasakan ketakutan yang berlebihan, contohnya sampai dengan takut mati misalkan seperti itu ya. Nah, selain itu juga secara emosi ini juga sering memicu juga pada saat kita misalkan sedang marah-marah, yaitu juga responnya akan seperti itu. Ujung-ujungnya asam lambung menjadi naik ya. Kita marah-marah, kita jengkel, kita merasa dendam, kita merasa tersakiti ya, kita merasa sedih yang berkepanjangan. Nah, itu semuanya menjadi pendaman-pendaman emosi yang akhirnya ujung-ujungnya asam lambung menjadi tidak normal ya, atau menjadi naik. Nah, bahkan kalau diteruskan ya itu akhirnya menjadi terkena GERD, terkena anxiety disorder, terkena psikosomatik. Itu lingkaran negatifnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita pahami bagaimana caranya untuk memutus rantai negatif itu, akhirnya kita menjadi cepat membaik, cepat bisa mengatasi. Sebenarnya gangguan asam lambung, anxiety psikosomatik, kenapa itu kadang menjadi lama ya, karena kita itu belum bisa melepaskan hal itu ya, yaitu susahnya karena itu terjadi lingkaran negatif itu seperti itu. Contohnya kadang secara fisik kita sudah membaik ya, apalagi telah dibuktikan, katakanlah dicek secara medis ya, dinyatakan bahwa organ-organ tubuh kita juga no problem ya, baik-baik saja ya, tetapi faktanya ya rasanya itu luar biasa sensasinya. Nah, ketika seperti itu ya, itu berarti dari faktor psikisnya, dari faktor kecemasannya. Makanya ketika secara fisik kadang kita sudah membaik, seperti katakanlah sudah sehat ya, tetapi ketika cemas itu datang ya dan tidak terkendali misalkan ya, karena dipicu mungkin oleh emosi, oleh kesedihan ya, oleh trauma, nah itu bisa muncul kembali ya. Muncul kembali asam lambung menjadi tidak normal lagi, akhirnya terjadi GERD lagi. Nah, ketika seperti itu semakin cemas lagi. Nah, akhirnya pikiran menjadi negatif. Makanya kita mengalami psikosomatik ya. Apa yang dipikirkan itu direspon oleh tubuh kita. Ketika pikiran kita berpikirnya hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang menakutkan ya, hal-hal yang menyakitkan ya. Nah, itu respon lambung semakin menjadi. Nah, itulah yang menjadi lingkaran negatif. Maka kita perlu memahami hal itu supaya kita akhirnya terlepas dari jeratan gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis begitu, teman-teman. Nah, sekarang yang terpenting adalah solusinya ya. Jadi kalau sebabnya itu secara garis besar itu ada dua ya, secara fisik karena asam lambung naik ya atau tidak normal, secara psikis itu karena kita masih mengalami kecemasan dan ketakutan ya. Nah, itu sebabnya secara garis besarnya ya, walaupun secara detailnya tadi banyak sekali itu seperti itu ya. Nah, sekarang yang lebih penting lagi adalah solusinya ya. Nah, solusinya ini yang pertama ya, secara umum ketika kita mengalami sensasi-sensasi, apalagi sensasi itu sampai dengan sepertinya tidak tertahankan ya, artinya kita sudah merasa berat sekali ya, biasanya kita mencari obat ya. Ya silahkanlah itu, kita contohnya berobat ya ke dokter ya tentunya ya. Nah, itu biasanya dikasih obat-obat untuk asam lambung ya, contohnya ada ranitidin, ada omeprazol, ada lansoprazol dan seterusnya ya. Itu pengalaman saya dulu itu seperti itu ya. Tetapi ya kadang bisa dari obat itu kita menjadi membaik ya. Tetapi kadang juga ya kita kambuh lagi ya, atau hanya membaiknya sebentar ya pada saat minum obat saja. Nah, itu kadang juga terjadi seperti itu. Nah, itu karena kadang psikis kita yang masih
masih ini terjerat ya, terjerat oleh kecemasan, ketakutan, itu seperti itu. Ketika itu belum dirilis ya, kecemasan ketakutannya ya itu masih berulang-ulang terus walaupun kita minum obat, itu seperti itu ya. Tetapi ya katakanlah obat sebagai solusi pertama lah, itu biasanya kita juga akan menambah ketenangan juga ya, karena kita yakin obat itu akan menyembuhkan. Nah kadang kan kita menjadi tersugesti, akhirnya kita menjadi lebih tenang, dan itu biasanya juga sangat membantu mengatasi ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, itu juga harus kita atasi dengan hal-hal yang bersifat harian ya, bersifat harian. Contohnya ketika sensasi datang seperti itu ya, contohnya kita rajin atau sering ya minum air hangat ya, itu juga akan membantu sekali ya, termasuk selain melancarkan katakanlah ini apa pencernaan ya, itu juga akan mengurangi kembung ya, karena ketika kita minumnya hangat ya atau panas ya, nah itu kecenderungannya kan udara itu akan menguap ya, sehingga kita mudah untuk bersendawa, mudah buang angin, sehingga rasa-rasa yang tadinya kembung itu pun akan berkurang. Nah belum lagi ditambah dengan tip-tip yang lain, contohnya kita dengan ini apa olah nafas ya, dengan mungkin sedikit gerak atau sedikit olahraga, itu juga sangat membantu ya. Makanya untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini ya, itu harus lebih banyak aktif ya, aktif bergerak, aktif bercakap ya, kemudian juga aktif berinteraksi ya, itu seperti itu supaya terutama yang bersifat psikis itu menjadi cepat membaik. Contohnya akan mengurangi kecemasan karena kita katakanlah sering sharing ya, kita bisa curhat. Nah itu akan, pada saat kita contohnya curhat ini sama aja dengan melepaskan unek-unek atau beban-beban emosi ya, sehingga setelah kita bisa curhat, bisa ngobrol-ngobrol dengan mungkin teman dekat kita, itu rasanya menjadi plong ya. Itu karena secara mentalnya kita itu akan terkuatkan melalui interaksi dengan banyak orang. Maka hal-hal seperti itu, hal-hal kecil yang kadang kita tidak sadari ya, tetapi sebenarnya yang mengubah itu justru dari hal-hal kecil. Nah itu yang pentingnya untuk kita pahami teman-teman ya. Nah kembali kepada solusinya ya, jadi selain itu, selain contohnya minum air hangat, kemudian juga tambah makanan-makanan, contohnya makanan ringan ya, makanan ringan nggak ada kalau kita lagi cemas ya, makan nasi juga boleh makan nasi ya, tetapi ya usahakan dengan porsi kecil ya. Atau untuk merangsang indera kita supaya tidak fokus kepada kecemasan ya, bisa juga kita makan permen ya, yang manis-manis lah ya, tidak harus permen ya, tetapi yang manis sih, manisnya agak tajam itu ya, tapi jangan kebanyakan ya. Bisa juga yang asin-asin juga bisa, misalkan inilah ya seperti kacang bawang atau apa ya, itu juga boleh ya, supaya ini mengurangi kecemasan kita, karena fokusnya tidak ke kecemasan tetapi fokusnya kepada panca indera yang sedang merasa ya, termasuk kita bisa juga mengalihkan pandangan ya, pandangan ya, contohnya itu jangan selalu berada di dalam rumah, apalagi hanya di dalam kamar. Mungkin kita keluar rumah ya, keluar rumah untuk memandang lingkungan sekitar. Nah itu semua juga akan mempengaruhi, memberikan energi positif kepada kita, sehingga yang tadinya tegang ya atau fokus dengan kecemasannya, nah itu menjadi berubah. Nah caranya mengubah itu seperti itu. Jadi kita banyak berinteraksi ya, banyak melakukan aktivitas, itu dimulai dari hal-hal seperti itu teman-teman ya. Nah selanjutnya ya, supaya istilahnya asam lambung juga menjadi normal, itu memang perlu kita istilahnya menenangkan pikiran ya. Menenangkan pikiran ini ya memang banyak tipsnya juga ya, banyak tipsnya juga. Contohnya kita berusaha masa bodoh ya, dengan sensasi yang sedang kita rasakan ya, kita berusaha cuek ya, kemudian kita bisa
lakukan afirmasi kata-kata positif seperti saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, itu hanya sensasi hanya numpang lewat, ya faktanya saya sehat walafiat. Nah itu contohnya kata-kata afirmasi yang harus selalu kita gaungkan teman-teman ya, supaya istilahnya ya mental menjadi kuat dengan seperti itu. Nah akhirnya seperti rasa-rasa ketakutan juga itu akan menghilang, itu seperti itu. Kemudian kita selain itu juga harus lebih istilahnya mendekatkan diri ya, mendekatkan diri dengan cara kita banyak berdoa ya, kita banyak bersyukur. Nah ini energi-energi positif ya yang harus kita pupuk terus ya. Kita dalam menjalani ini juga kita penuh dengan kesadaran ya, kemudian kita terima dengan ikhlas, kemudian kita jalani dengan sabar, tetapi terus tetap berikhtiar ya, karena ini sifatnya perjuangan. Pokoknya kalau belum katakanlah belum sembuh ya kita harus berjuang terus, tapi pasti nanti akan sampai. Jadi gangguan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis ini bagaikan perjalanan ya. Nah tujuannya adalah di terminalnya adalah kesembuhan ya. Kalau belum sampai kesembuhan kita jalan terus teman-teman, jalan terus dengan kebangkitan tekad kita ya, yang semangat, yang kuat, itu pasti nanti akan sampai ya. Nah yang kadang menjadi lama karena dalam perjalanannya sering berhenti ya, sering berhenti karena ya seperti ini, pesimis, mengeluh, itu seperti itu ya. Makanya kita usahakan jangan pernah kita mengeluh, pesimis, tetapi tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun. Dengan seperti itu sebenarnya energi yang akan membangun kita menjadi kuat untuk mengatasi ini, dan akhirnya kita menjadi sembuh, bahkan sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.